Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Siti Fatmawati akan menjelaskan tentang pengukuran risiko. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah proses kuantifikasi atau pemberian nilai pada ketidakpastian yang dihadapi oleh individu atau organisasi. Tujuannya bukan sekedar menebak, tetapi memetakan seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa negatif. Secara sederhana, jika identifikasi risiko menjawab pertanyaan, apa yang bisa salah? Maka pengukuran risiko menjawab seberapa buruk dampaknya dan seberapa sering hal itu bisa terjadi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengukuran risiko. Yang pertama yaitu akurasi dan validitas, merupakan data historis yang relevan dan metode yang tepat. Yang kedua yaitu konsistensi, yang mana metode yang digunakan harus sama dari waktu ke waktu agar bisa dibandingkan. Yang ketiga yaitu komprehensif, yang mana mengukur risiko tidak boleh sepotong-sepotong, harus melihat keterkaitan antar risiko. Yang keempat, berorientasi masa depan. Meski menggunakan data masa lalu, fokusnya adalah memprediksi potensi kerugian di masa depan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dimensi pengukuran risiko. Ada dua dimensi utama yang selalu digunakan dalam mengukur risiko. Yang pertama yaitu dimensi probabilitas. Seberapa sering risiko tersebut muncul dalam periode tertentu? Apakah sangat jarang, mungkin, atau hampir pasti? Dimensi dampak. Jika risiko terjadi, seberapa besar kerugian finansial, operasional, atau reputasi yang ditimbulkan? Skalanya bisa dari tidak signifikan hingga bencana. Kombinasi kedua dimensi ini biasanya divisualisasikan dalam sebuah matriks risiko. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengukuran risiko. Ada dua pendekatan utama dalam teknik pengukuran. Pertama yaitu teknik kualitatif yang menggunakan skala deskriptif. Teknik ini cocok jika data angka terbatas atau untuk risiko yang sulit diukur secara finansial, seperti risiko reputasi. Contohnya brainstorming, ahli, atau Delphi method. Yang kedua yaitu teknik kuantitatif, yang mana menggunakan angka pasti dan model statistik. Beberapa metode populer seperti value at risk, mengestimasi kerugian maksimal dalam jangka waktu tertentu. Sensitivity analysis, mengukur bagaimana perubahan satu variabel, misal suku bunga memengaruhi hasil akhir. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu pentingnya pengukuran risiko yaitu jantung dari manajemen risiko. Tanpa pengukuran yang tepat, organisasi akan membuang sumber daya untuk risiko kecil dan mengabaikan risiko besar dan mematikan. Dengan mengukur, kita bisa menentukan prioritas. Apakah risiko tersebut harus dihindari, dikurangi, dialihkan, atau diterima. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.